Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mama Davi. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang cara mengatur keuangan selama 1 bulan. Video ini tuh nggak ada niatan aku untuk menggurui atau pamer atau ria, sama sekali nggak ada. Ini bener-bener murni pengalaman pribadi aku sendiri, karena di keluarga kan yang bekerja hanya suami. Jadi kalau menunggu gajian ke bulan berikutnya itu waktunya kan 30 hari dan itu lama. Kadang-kadang di pertengahan bulan ngerasa kok uang tinggal segini ya, buat apa aja gitu kan. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau dihitung-hitung nominalnya itu lumayan besar. Terus juga kadang-kadang kalau misalnya di awal-awal gajian nih, karena merasa masih punya uang, beli ini, beli itu, kadang suka beli barang-barang yang nggak penting. Terus juga karena gajiannya itu transfer, setiap butuh uang tarik dari ATM, tahu-tahu ngeliat saldo ATM udah zong gitu kan. Dan itu sering banget terjadi. Nah, udah beberapa bulan ini aku tuh lebih disiplin, lebih bijaksana lagi dalam mengatur keuangan. Nah, jadi sekarang aku tuh udah nggak pusing lagi, terus bisa hemat lah ya, bukan irit. Nah, teman-teman mau tahu gimana caranya? Ini dia. Nah, ini adalah perlengkapan aku untuk mengatur keuangan selama 1 bulan. Yang pertama itu ada buku catatan. Ini fungsinya untuk mencatat aja sih pengeluaran setiap bulannya. Lalu ada ini, aku bilangnya dompet keuangan ya. Ada tanggalnya nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu ada juga amplop. Jumlahnya itu disesuaikan kebutuhan aja. Nah, ini sama ada 2 celengan. Nah, ini adalah alokasi pengeluaran aku di bulan Maret. Nah, jadi sebelum gajian itu biasanya aku nyatet dulu di buku catatan aku pengeluaran apa aja untuk 1 bulan ke depan. Nah, karena suami aku itu gajiannya transfer, jadi aku pos-posin jadi 2 bagian. Yang pertama itu dia transfer ke mobile banking aku atau transfer. Terus yang kedua itu ada cash. Nah, yang di M-Banking itu pertama kali aku nerima gaji dari suami, itu tuh aku tabungin. Nominalnya itu relatif ya, mau 200.000 atau 500.000. Intinya pertama kali itu aku paksain untuk nabung di awal. Nah, kalau untuk nabung ini aku pakai rekening yang nggak ada M-Bankingnya. Jadi semisal kita mau ngambil uang kan harus ke ATM, dan itu males kan ya. Jadi sengaja aku tabunginnya itu ke rekening yang nggak ada M-Banking. Lalu yang kedua ada listrik, ketiga ada BPJS, keempat ada pulsa plus kuota, yang kelima ada belanja bulanan. Nah, keempat ini aku itu bayar listrik, bayar BPJS, beli pulsa, belanja bulanan itu lewat Shopee. Jadi makanya keempat ini aku masukin ke M-Banking. Lalu setelah itu untuk yang cashnya, di sini ada belanja mingguan. Aku itu belanja mingguan, jadi nyetok setiap minggunya itu. Selama 1 minggu itu aku budgetin 150.000 dikali 4, jadi totalnya 600.000. Terus ada arisan, beras, galon sama gas, wifi, uang makan Papa Davi, susu jajan Davi, sama biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini biasanya kalau ada keundangan atau temen yang sakit dan lain-lain. Nah, jadi beras, galon, sama gas ini dia kan jumlahnya selama 1 bulan, jadi aku hitung aja kira-kira beras sama galon gas sebulan itu habis berapa. Oke. Nah, setelah kita udah pos-posin mana aja yang di M-Banking, mana aja yang di cash, sekarang aku mau jelasin. Nah, ini ada amplop. Kan tadi udah diambil tuh ya uang cashnya sama suami aku. Langsung aku masukin ke beberapa amplop. Amplop ini udah aku tulisin untuk apa aja. Yang pertama itu ada beras. Aku itu sebulan budget untuk beras tuh 300.000.
Nih, tuh udah aku pisah-pisahin. Ini untuk beli beras. Lalu untuk galon sama gas selama 1 bulan budgetnya berapa? Aku biasanya 200.000. Terus untuk arisan, terus sama biaya tak terduga. Nih, jadi aku udah pisah-pisahin atau udah dipos-posin masing-masing ya. Karena kan biayanya itu udah jelas. Kira-kira galon sama gas berapa, arisan berapa. Setelah suami aku udah transfer ke M-Banking, terus aku ini udah aku bayarin semua. Biasanya tuh aku checklist-checklistin, jadi biar aku nanti nggak lupa apa aja yang udah dibayar, apa aja yang belum dibayar. Nah, terus yang tadi kan yang di amplop itu ada uang arisan, ada uang beras, galon, sama gas. Nah, untuk uang makan sama belanja mingguan susu Davi itu aku masukin ke dompet harian aku. Nah, ini adalah dompet keuangan selama 1 bulan. Ini ada tanggal-tanggalnya. Nah, berhubung Papaya Davi itu gajian di tanggal 10, jadi kita mulai aja di tanggal 10. Nah, ini tuh aku budgetin setiap harinya itu 50.000. Jadi 30.000 itu untuk uang makan Papa Davi sama bensin. Yang 20.000-nya itu untuk susu Davi. Kebetulan Davi susunya itu susu kotak kemasan. Jadi 20.000 itu udah jajannya Davi sama susu Davi. Nah, kan ada belanja mingguan. Belanja mingguan itu aku masukin juga di sini. Hari Minggu setelah tanggal 10 itu kan tanggal 15. Nih. Nah, nih di tanggal 15 ini aku masukin ada belanja mingguan, aku catat. Nah, ini kan uang hariannya itu 50.000. Nah, 150-nya ini untuk budget belanja mingguan. Terus ada lagi di tanggal nih tanggal 18 aku bayar wifi. Nih, ini ada uang hariannya 50.000 sama untuk bayar wifi. Kenapa aku bayar wifi cuma 100.000? Karena aku share sama tetangga aku. Nah, lalu ada lagi nih tadi kan di tanggal 15 belanja mingguan. Lalu ada lagi di tanggal 22. Ini ada belanja mingguan lagi. Nih, 50.000 dan 150 untuk belanja mingguan. Jadi aku tuh stok setiap minggunya itu di kulkas. Nah, lalu ada di tanggal 29 belanja mingguan lagi. Sama ada di bulan berikutnya, yaitu tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini ada belanja mingguan lagi. Karena kan tanggal 10 di bulan berikutnya udah gajian lagi. Jadi makanya aku budgetin sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Nah, sekarang mau aku praktekin aja karena gajiannya itu di tanggal 10. Jadi kita mulai pengeluarannya itu di tanggal 11. Nah, ini kan ada 50.000 yang sebelumnya udah aku jelasin. 30.000 untuk uang makan Papa Davi, bensin, sama 20.000-nya itu untuk jajan Davi sama susu. Nah, dari 50.000 ini semisal sehari itu ini 50.000, semisal sisanya itu 17.000. Nih. Nah, dari sisa ini, dari sisa uang makan, dari sisa jajan, tersisa 17.000, langsung aku celengin. Langsung aku masukin ke celengan. Nah, jadi uang ini tuh biasanya semisal aku mau jajan atau aku mau beli apa aja bisa pakai uang dari sini. Atau syukur-syukur nggak kepake malah bagus. Nah, lanjut lagi di tanggal 12, 50.000 uang makan sama jajan Davi itu misalnya tersisa 20.000. Misalnya nih ya, makannya kan dibayarin, atau biasanya ada rapat kan dapat
makan. Jadi budget untuk makannya itu masih ada sisa nih 20.000. Langsung masukin lagi ke celengan. Lanjut lagi di tanggal, tadi kan tanggal 12, sekarang di tanggal 13. Nah, di tanggal 13 ini sama, ini ada 50.000. Nah, ternyata sisanya itu misalnya ada, nih dia receh, ada 5.500. Nah, yang recehan itu aku masukin ke sini, celengan ini. Ini aku masukin. Yang ini uang kertasnya aku masukin ke celengan yang biru. Jadi sengaja sih aku pisahin, karena kan kalau yang biru tuh ada nih, bisa dibuka. Jadi sewaktu-waktu aku butuh, gampang diambilnya. Nah, seperti itu. Sampai tanggal-tanggal berikutnya. Jadi insya Allah dengan cara ini tuh kita nggak akan over budget, karena semua budgetnya itu udah dipos-posin di masing-masing. Nih, jadi sebisa mungkin sih uangnya dipas-pasin gitu ya. Jadi kalau misalnya 100.000-nya ada berapa, 50.000-nya ada berapa, biar terlihat lebih rapi aja sih kalau menurut aku. Sebelumnya boros, mau beli apa aja nggak pikir-pikir duitnya cukup atau enggak, atau uang hariannya masih ada atau enggak. Nah, yang di celengan biru ini, semisal aku mau beli bakso, aku mau misalnya mau Car Free Day, mau jalan-jalan, aku biasanya pakai uang ini. Kalau misalnya nggak ada pengeluaran atau apa-apa, ya nanti uang ini di akhir bulan aku masukin lagi deh ke tabungan aku, gitu aja sih. Nah, sebenarnya dompet harian ini juga bisa kalian gunain kalau misalnya kalian mau belanja sayurnya itu harian, bisa kalian masukin juga. Misalnya belanja sayur berapa, uang jajan anak berapa, bisa kalian masukin sini juga. Tapi karena aku itu lebih hematnya belanja mingguan, karena stoknya itu udah ada di kulkas, jadi aku nggak bingung mau masak apa aja. Nah, itu dia caranya, gampang kan? Kuncinya hanya niat sama konsisten. Kalau teman-teman nggak niat dan nggak konsisten, mau pakai cara seperti apapun, tetap nggak berhasil. Dan aku juga masih banyak belajar tentang cara mengatur keuangan. Aku juga bukan tipe orang yang terlalu irit sampai nyiksa diri, enggak. Jadi aku kalau mau beli ini, mau beli itu, ya tetap beli sewajarnya, seperlunya. Bukan berarti jadi orang yang konsumtif. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.